Dibilang lebaran, lewat sedikit Pak ya. Tapi aktivitas sudah mulai padat. Tapi dengan ada rasa kebersamaan, walaupun tadi diawali dengan gerimis, tidak satupun halangan niat membuatkan ketidakhadir dalam rangka menyambung tali silaturahmi sesama muslim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi ada bisik-bisik dengan Pak Ketua ya tujuh ya. Apalagi dengan pengurus masjid. Tapi tetap kita sampaikan wancak kajian kita malam tu. Nya kalau sepakat kita aman. Tapi kalau lama di awal, belum tentu ketujuh uang lah. Tapi kalau bersama aman insyaAllah. Ada usulan. Jangan gadi-gadi, cuma di belakang no, Ridwan ngikut aja nya. Kita tahu kan bukan apa nih, bukan hadiri. Kalau kita apa namanya? Menaiki mimbar di pagi lebaran. Tuhan di sini. Tuhan di sini tadi itu kan yang 3 kelompok manusia yang tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kalau ketua tasawuf kajian katanya. Lebaran aja nyawakan makan. Campur-campur. Campur-campur. Berarti mulai dari lebaran ni ya. Baik. Jadi hadis dari Ka'ab bin Hujrah ini itu pas Nabi datang, ahdiru mimbar, pahadarna. Siapa yang datang waktu itu? Ternyata adalah Jibril alaihissalam. Cuma Jibril itu kan suci, malaikat itu tidak ada berdosa. Jadi salah satu doa yang pasti mustajab, doa dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci dan tempat yang suci pasti mustajab. Makanya doa mustajab disebut hidayah. Hidayah itu bahasa kitanya apa tuh? Lihat doa ini, apa hidayah? Semoga dapat hidayah. Apa hidayah? Hidayah itu ide cemerlang. Nah, kapan ide cemerlang tuh? Kalau kita dalam keadaan suci atau berada di tempat yang suci. Suci kalau bisa juga bersih. Ibu, mana lebih suci di masjid dengan di WC-nya? Masjid. Yakin tuh, Bu? Apakah setiap orang masuk masjid sudah pasti dapat ide cemerlang? Belum tentu. Insya Allah. Ibu pernah enggak saat buang hajat di dalam WC, mana lebih banyak dapat idenya? Di WC? Kenapa di WC? Karena tempat orang berbuat ikhlas. Betul Pak? Ridwan punya kawan Pak, dia guru Pak di pondok. Begitu ada pertanyaan tidak terjawab oleh dia di dalam kelas, ke mana pelari ibu? Izin learn. Begitu masuk di bilik temenung tu Pak, rapik kali tu Pak. Apa kuasa keluar dari WC selesai masalah. Betul Pak? Karena itu tempatnya ikhlas.
Jadi orang ke masjid tuh kadang kena calon mintu ada di situ menyumbang boleh nyo. Kenapa? Kadang calon besan hadir soto boleh nyo. Berkarena apa? Maka dulu kan al-ikhlas asra. Kan itu dia Pak? Istaudatul qalba man ahbabta min ibadi. Ikhlas itu rahasia. Dan itu diletakkan Allah dalam setiap hati manusia. Berarti tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah. Nah, jadi tidak ada Pak. Tak ada yang tahu. Jadi kalau ada kalimat contoh apa dan ikhlaslah ladan biayai wa angkuliah. Kalau lah ngomong itu dia anaknya lah gadi. Oke Pak? Tuh. Dia berharap. Maka it'amu miskinan yatiman wa asira. Layado makanan yang paling lama kata Allah. Dado. Jadi kalau kita hobi sate, suka makan sate. Ada yang suka makan sate suka Pak? Itu sate itu enggak? Makso. Makso ya. Makso ya. Nah, kalau kita tinggal tuh di rumah tuh 3 orang, anak laba bini satu laba laki, tinggal cucu sama kita. Berarti kita lah pengantin second nih Pak ya. Kita satu, yang sih 3 cucu satu. Wajib makanan yang paling lama menurut kita tuh kalau beli paling sedikit belilah 6 Pak. Untuk siapa yang 3? Kok nampak ada orang fakir, kok jumpa je orang miskin, kok bosu je kawan yang tak ada kojonya sedang menganggur. Agian ke inyo Pak. Begitu mengasihi, wala jazaan wala syukura. Jangan pernah terangan-angan berkah ucap terima kasih atau berbalas jasa. Kalau ada itu habitat a'malu liman ittaqa azab. Hilang, lenyap, tiada bernilai. Itu dia Pak. Lain tu dia apa polemnya? Lain tu polemnya. Buah polem. Polem. Jadi di belakang rumah tu berbuah polem tu. Lewatlah Pak Acu pendek ko. RK nama siapa? Ridwan Kenek. Lalu mengeceklah berbuah polem Pak Ketua ko. Nak ni ambil jalan kecek Pak Haji. Nya Pak Haji orang tajam Pak. Obey ni nya. Cuma wak pendek Pak. Apa cara mengambil buah polem tu? Buah polem tu rahimah Pak. Kasih sayang Allah. Tentu yang dipergunakan al-pengolan nama. Kaya? Gala. Begitu kita tusuk, dah jatuh dia. Belum tentu Pak. Kapan dia jatuh? Rahimah tu kalau kita tidak berhalap ucap terima kasih berbalas jasa kepada kita Pak. Kalau masih berharap semponan mata tidak akan dapat kasih sayang Allah tu dah. Macam itu perumpamaan. Jadi kalau dapat kasih sayang Allah, maka seluruh yang di makhluk akan menyayangi kita. Rasulullah kena dapat kasih sayang dari Allah, malu apa katanya Pak? Bulan aja bisa dimasukkan dalam betul Pak? Itu dia Pak. Dalam peperangan tidak ada minuman, orang banyak minum segolenya Pak. Apa cara? Bismillah. Keluar tidak habis-habis tidak Pak. Kenapa diberi? Kena dapat rahimah dari Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Rahmah itu kasih, jen sayang Pak. Jadi sayang ke bini, kasih beranak tompek lain. Rugi tak Bu? Tuh. Nyo kasih sayang. Kasih. Atau untuk mendapatkan. Nah, jadi doa Rasulullah itu yang pertama, doa Jibril itu yang pertama. Apa kata Jibril? Man adraka Ramadana falam yaghfirlah. Siapa yang telah melewati Ramadan kemarin
tapi tidak dapat keampunan deknya di bulan Ramadan tu dah. Itu manusia tu celaka itu kata. Betul tak Ramadan tu bulan keampunan, Pak? Betul tak? Malamnya keampunan, siangnya keampunan. Mana bukti malam tu keampunan? Ada kalimatnya, man qama Ramadana. Siapa yang mendirikan Ramadan? Aku mendirikan solat tarawihnya, tadarusnya, 10 malam terakhir ikut i'tikaf. Betul Pak? Lalu man shama Ramadan, yang tadi mendirikan, kini melaksanakan puasanya di siang hari. Kalau nyoba 3 tadi, boleh 6 deh, dikasih ke kawan deh. Samangku apa nama tu, Bu? Bakso. Bakso ya. Ndak masuk dia. Sabangku pical lepon ada hitung tu, Bu. Berapa butirnya kacang tu dalam? Berapa banyak toge dalam tu? Berapa banyak mie dalam tu? 1 ansara amsaliyah, 1 butir dinilai 10 kebaikan. Dilon yakin Pak. Apalagi lontong yang sebesar itu. Tu berapa berasnya tu Pak? Ma taqaddama, diampunkan dosanya. Makanya orang berlomba di kajian fikih berbuat di level ini. Bahkan sampai kepada mali, kepada harta. Itu ghufirullah. Jadi kalau lewat itu ndak ikut dah. Orang tadarus nyasik cuma masak-masak meja. Dia tentunya. Apa nama tu Pak Haji? Di siku kalian ndak ada jenis itu dah Pak. Alhamdulillah. Tengok-tengok wajah Pak wajah serugo aja mah. Apalagi ibu-ibu ah. Di buat je cina itu tapi di dapur. Tok aju. Meleleh cerita datuk ni. Jadi ibu kalau memasak dengan rohani, Bu, itu memasak dengan rasa. Kalau ibu memasak dengan rasa, memakan dengan rasa. Ini rahasia periuk di rumah sikit ya. Ibu kalau nak ingin jangan perlu pakai, tak pakai apa dah Bu, tak pakai mani gajah tu. Kok kode nak laris pakai mani gajah. Bilo lo mani gajah tu berserak-serak. Ke ya Pak? Ya. Daripada mani gajah ancak mani PRT ni. Meloswi dia. Jadi mani sesungguhnya itu adalah roh. Bagaimana? Ini rahasia periuk Pak. Ibu maduk beras di rumah tu mengaku Pak. Jadi pengakuan itu adalah kunci mendapatkan. Sebelum ada pengakuan, tidak dapat. 4 tahun berjalan pula kemudian, baru ada depan, baru bawa bin, baru 2 pula kemudian. Tapi tidak mengecek Bu. Begitu lebaran Idul Fitri selesai, dan suko ke anganga. Dah lah ditembak di Erni kau. Mampu. Kenapa? Kerana tidak ada pengakuan dari dulu. Apa pengakuan tu? Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat tauhid, bukan syahadat lain. Bagaimana cara spesinya awal dan dalam? Tarik nafas. Tahan. Kalau tahan nafas, seluruh aksesori saraf aktif. Tidak ada penyumbatan. Ucap asyhadu an la ilaha illallah. Diaduk dengan rasa. Lepaskan lewat mulut, ikuti dengan rasa. Niat madu. Walaupun hanya segiko ya, tapi dengan rasa. Itu diciptakan dengan rasa. Siapa yang makan dia mencari rasa. Itulah jaminan siapa makan gulai renggo 3 hari wajib kasih dia rasa. Kondak asyik wak kuncar. Wak kuncar. Apa kuncar? Anda amur Pak. Jo rasa. Makanya Pak silat. Itu jo rasa Pak.
Ada rasa yang diikuti. Solat juga ada rasa yang diikuti. Maka merasai. Kalau udah merasai, khusyuk. Pak Haji lepas nak cewek dulu kan? Alih lepas nak cewek kan? Itu dia. Hebat Pak Haji ke Tuhan. Ompek kardan. Ini langsung pipit terkulai Pak. Bukan tidak? Jadi kalau berbicara dengan rasa, ompek jam tak tasu tu Pak. Lihat tak nak waktu pacaran dulu Bu? Tak konang ya. Bunga kembang 10 di sebelah ya. Di siko ada bonsai. Ada kurisi siko duduk bodoh lah 2 jam Pak. Cito apa cito? 3 hari le puasa le Bang. Lanyau bunga kembang 10 tu Pak. Lanyau. Betul tak Pak? Apa dimakan? Kuacinya Pak. Tapi loma ada tanggung loh. Lah 2 jam kemudian pulang, kok gatal-gatal kaki bongkak, rupa gigi dia nyamuk. Ya Allah, hilang rasa gigit nyamuk kena husuk. Nyo bicara dengan maka Rasulullah sampai bengkak kakinya. Solat 2 rakaat nyo. Kini condo ungge dalam sangkau. Lihat apa yang bilang sangkau Pak? Meloncek. Meloncek aja. Betul Pak? Maka jawaban di sini ihsan. Bagaimana ihsan itu? Nih pemuda ayanda kita tahun 70 yang lalu, tahun 68 yang lalu, 50 yang lalu, pas sedang potong ompek. Betul Pak? Umummu 18 tahun. Contoh apa etika kita pemuda tahun itu? Tuh uang gadi di belakang seorang laki ya. Etikanya Pak, berjalannya kita 2 beradik, tapi laki-laki je produksi nama sumbang Pak. Betul tidak? Lei boleh bercewek, lei Pak, tapi pakai password. Ke password Pak. Mandinya etek tu di situ, pokoknya mandi siko, bambiok daun cinta Pak. Lihat tu daun cintanya. Daun tali. Kan lambang cinta tu Pak. Banyaklah daun tali tu dia tu acu tu. Kalau bekok lewat dia topiok 2 kali, cinta ditemo. Kalau topiok sekali, dia lah dia yang punya. Mampui. Lewatlah ni menyuci Pak etek tu. Lewatlah badan. Nah, dulu pasutnya mantap Pak. Kalau lempar satu dengan pasak Isa, itu inyo di muka halaman tu ya. Tapi kalau 2 nyo berjanji di masjid bekok siap salat subuh. Dulu hebat Pak. Pakai morse dulu. Gitu. Lalu apa tu? Kini tidak ada lah Pak. Nah, lalu apa? Berjanji jam 5 sore Pak pemuda tu. Apa gaya? Kedorai celana. Kayak. Kedorai Pak. Lalu apa? Cerutu cik, payung cik. Tu dulu Pak pemuda tu. Tiba di muka rumah anak gadis tu, anak gadis yang beradab di tahun itu tidak boleh membuka pintu Pak. Rendah nilainya. Tapi sang bujang perjaka bergaya di depan rumah. Kenapa? Wahai bunga desaku, walaupun abang tidak bisa melihat engkau, tapi abang yakin adindaku saya ngintip abang di dalam pintu. Betul tidak Pak? Itulah ihsan. Sembahlah Allah seolah-olah kamu mampu melihatnya. Kalau kamu tidak mampu, yakin Allah sedang melihatmu. Tidak tolok di kita solat pakai singlet Pak. Betul? Tidak akan mampu kita solat kusuk kasak. Tapi kau tidak sampai di level itu. Laju lo pada supir ben minta tombang kinang. Di siko tidak ada jenis itu loh Pak. Aku dia Pak. Jadi siapa melewati Ramadan tidak dapat keampunan tu dah. Ujian, tidak dapat rahimah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar Pak ya. Ni ada telepon anak yang anak gadi Pak ya. Dia baru masuk semester 6, alhamdulillah.
Karena sama-sama kasih, sama motivasi. Dia juga masuk tadi proposalnya. Kita juga masuk kedua Pak. Masuk sama-sama masuk. Mudah-mudahan Pak ya. Amin. Dokter lagi dokter. Amin insyaallah. Jadi itu merugi dia Pak. Tak dapat kasih sayang dari Allah. Kalau tidak dapat kasih sayang dari Allah, tidak dapat rahimah, capek hidup Pak. Capek hidup. Hidup yang dicari hanyalah kasih sayang. Betul? Maka diucap terima kasih. Kasih diterima gitu. Dikasihnya terima kasih ya. Ya, kasih diterima gitu. Jangan sampai tidak diterima. Kena terima kasih ya. Nih. Tentunya seorangnya Pak. Tidak adil nama tidak betul? Jadi Pak, kalau dapat rahimah dari Allah itu melewati cinta. Cinta itu dia. Cinta saja definisinya an-nasu abdun lima tuhib. Cinta itu adalah budak oleh sesuatu yang dicintai. Itulah cinta. Ar-rahimah itu melampaui itu lagi Pak. Ini contoh Pak. Ini nampak kan? Karena lewat contoh rapik Pak. Pas begitu hamil pertama, anak pertama, tukang sayang na'udzubillah. Betul? Mantan pacar doke awak ke Bu. Lalu sore-sore itu ibu mengangkat jemuran di belakang rumah. Di belakang rumah tuh ada batang macang Bu. Tentu macangnya menantunya Polam tadi. Jadi begitu ibu angkat jemuran, terpandang kate nampak buah macang tu cie Pak. Masa hujan hari jam tamanggi cuy acu kate Pak. Kenapa? Kayaknya cie dapetnya Pak. Dia memang cie buahnya. Abi turun Pak Aqua tergores dengan bangga ya ada buah satunya. Dengan bangga tuh Pak. Berdarah tuh, kau dapet bertenggoknya berdarah. Wah, apa kata istrinya? Letak di situ bang, dia mengidamnya. Letak di situ, marah tidak? Itulah cinta. Maka betul, itu cinta. Jadi kalau belum sampai di level pengorbanan, alun cinta Pak. Itu nafsu tuh. Maka cinta sesungguhnya setelah nikah. Nah, ini kalau masuk ke jam fikih Pak, masuk fikih sikit ya. Mana cinta sesungguhnya setelah nikah? Apa tujuan nikah? Dalam surat An-Nisa ayat 19, asirhunna bil ma'ruf. Saling senang menyenangi. Tidak seorang-seorang Pak. Apa tujuan nikah? Jalan untuk sampai saling senang menyenangi itu yang disebut ujungnya nanti sakinah, mawaddah, tawarahmah adalah istimta. Apa tujuan nikah? Untuk berhubungan badan. Itu terjalan untuk menenangkan batin ya Pak. Maka dalam kitab yang ditulis oleh Ahmad bin Sulaiman Kamal Basa itu, kalau normal Pak, perempuan ini paling kurang 4 hari dia wajib berhubungan. Laki-laki yang sempurna itu umur 2 rakaat semalam Pak. Pahamnya? Tapi kapan saling senang menyenangi? Wajib sama indalnya. Kalau suaminya dah sampai kelima, istri belum, tidak kenyang makan, dia tidak ngomong, batinnya mendongkol. Inilah awal terjadinya nusus. Kopi setelah itu tidak dibuat oleh Pak. Awak salah. Dia makan tak kira-kira. Kalau kopi tidak dibuat, lolok membelakang lah Pak. Datang pula SMS. Ranting kering kembali bertunas. Mampu ya Wak. Rupanya Pak Camat. Luka lama berdarah. Apa kata Mbak tu? Kopi mas, susu. Kata Tok Haji. Awak salah. Makanya Pak kena tidak dapat. Akhirnya apa? Emosi naik. Awal nusus. Terjadilah perselingkuhan. Terjadilah nikah siri. Terjadilah kekerasan dari sana sebab tidak mampu menjaga. Maka ilmu itu wajib didapat itu. Nah, sayang hari ini kadang tidak ada ilmu itu ya. Nah, tapi dong dari translate Pak kitab Tustable ini. Ditranslate ke bahasa Indonesia.
Nah, nanti kalau ada yang mau, ternyata di situ itulah obat itu sesungguhnya. Obat cerah wajah. Ibu paham nggak? Ayanda yang pernah masak pisau. Kalau pisau itu nama gile, jadi asa-asa atau rajin diasah, Pak? Rajin masak, Bu. Ibu tuh siapkan jalan landai itu, boleh bakile aja. Ibadah, Bu. Oi. Kau pengantin sudah makan? Dan tua tu lah, Bu. Ndak ada pelihara copeknya. Pilih pelihara lama awetnya. Allah ndak roba, Bu. Dalam buku cerdas Ridwan temukan laki-laki kalau lah masuk umur 48 sampai 68 itu disebut piramli. Apa piramli? Pria berambut licin. Hai, tampilannya steady, Pak. Betul tidak? Ya. Kalau perlu makan disiapkan piringnya. Betul tidak? Kadang kita ibu-ibu berumur 51 ke atas masuk kamar-kamar bawang tarason aja kadang. Allah, betul tidak, Pak? Jengkecen datuk tu mancai tompuk Bogota daun muda. Awak salah. Jadi semakin berumur minimal sekali 3 bulan. Walaupun lampang, bang ke calon lah, bang. Iya, Pak. Ya, SKM-nya tidak ketemu, Pak. Betul tidak, Pak? Duduk di meja, ni asik dengan urusan ni asik, badannya berdekatan tapi rohnya tidak senyawa. Tak dapat, tu. Mau korang dulu, tak ada HP dah, Pak. Jauh tapi dekat selalu, betul tidak? Itulah yang membuatkan tidak ada perselingkuhan di antaranya. Dapat asiru. Kenapa? Kena saling menyenangi itu didapat. Nikmat yang tiada tara bertemunya inzal. Itulah tidak ada nikmat yang disebut surga. Makanya cerah wajah setelah, Pak. Tapi kau tak dapat, kau wik kau yang tu. Apa bawang itu? Bedang ni. Tu dosa. Dosa besar. Itu dosa itu bisa diampuni kalau kita masuk di Ramadan petang. Diambil kesempatan itu. Kedua, kita tengok hadis tadi, Pak, ya. Apa yang kedua? Siapa yang menyebut nama engkau nanti di depannya, kata Jibril, tapi dia tidak mengucap selawat kepadamu, celakalah orang itu, kata Jibril. Amin, kata Rasul. Itulah kekikiran yang sangat. Makanya kan saat Ramadan kan ya, sallu, apa aja selawat dulu, Pak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa jawaban kita? Setiap disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi, supaya kita tidak disebut kikir, dapat keampunan. Kan mudah oleh Allah tu, Pak, mudah. Itu tidak juga kita ambil. Kalau keampunan dapat, rahimah dapat. Lalu yang ketiga, hanya panjang kaji kecek Pak Ketua tadi. Ambaulonya miswari. Apa yang ketiga? Siapa yang mendapati bulan Ramadan? Ya. Apa doa Jibril itu? Orang yang dia bisa bertemu dengan ayahnya. Alah orang itu. Celaka. Jadi ternyata kalau ingin dapat surga itu jambatannya ada di orang tua. Kita temukan, Bu. Ada TikTok orang Malaysia tu ya. Dia hidup dengan emaknya. Emaknya udah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia menghabiskan umurnya bersama dengan itu jambatan surga. Ibu kalau ingin dapat ketenangan batin, coba. Semakin senang hati emak kita, semakin mudah usaha kita. Semakin risau hatinya, semakin sulit kita mendapat rezeki. Ridwan ingat, Pak, datang ke kota Pekanbaru tahun 1992 yang lalu. Apa doanya Cipta pulang ke kampung? Mak, doakan dan
jangan buatkan risau. Saya mendoakan amak, tidak risau, doakan dia. Itunya, tidak pernah minta lain. Jadi ya amak tu kadang dibawa pulang tu apa tahu tunya Pak. Lihat do tikaleng apa hingguan itu. Tu mulai sampai 10 sampai 90 terakhir Pak. Itu cuma dibawa Pak. Tapi sonang hatinya. Jadi setiap sonang awak bahagia tu. Makanya nanti apa bukti amal ibadah kita tu diterima Allah? Kita bisa menikmati manisnya ibadah. Itu dijelaskan dalam Kasyiful Asrar oleh Syekh Muhammad Saleh di halaman 32 ke atas. Itu tanda. Jadi selama kita tidak bisa merasakan manisnya amal ibadah, tanda tidak diterima oleh Allah SWT. Tanda kita dapat redha dari Allah, senang mak kita ini. Senang dia. Bagaimana senangnya? Tak terbalas rahimahnya Pak. Laita ingat kena kita lah jadi ayah dulu Pak. Betul tak? Jadi walaupun domang kita Pak, tak lolo amak tu semalam lah. Kalau di Bangkinang berandu nama Pak. Cuma berandu tu ancak pula Pak. Supaya anak tu lolo. Lola nak utang barendo. Ya Pak. Timpu nak bamato tigo. Amak wa anak idui cacondo, ayah wa ang takonang kajando. Ini nama dah lolok malam. Kena ada sebagian tu kan? Tapi ndak ayah risiko doh Pak. Ayah di Bangkinang tanya. Dan tak pernah mak kita tu berkata dalam hati, besok kalau mak lah tua renta sakit nak jaga mak sebagaimana mak menjaga. Betul Pak? Tak ada. Maka filsafat Cina, anak 10 disuapkan oleh jari yang 5 ini setiap hari dulu. Tapi begitu orang tua renta itu telah sampai di usia senja, tak satu pun jari anaknya kadang menyuapkan. Dibayar perawat. Ridwan ingat lagu Asben Pak. Lihat penyanyi Asben Pak. Orang Sumbar. Apa nyanyinya? Badannya bertambah tua jo, kita dibalakan. Itu Pak. Yang buat rumah awak Pak. Tapi begitu kita telah tua renta, kamar pip yang kita buat selama dipindah di anak ke belakang. Inyo duit jaminan itu. Semakin tua, semakin dibuang di badan di pelantaran. Lihat tahu pelantaran Pak? Rumah tu paling belakang. Ndak badin dia, ndak batuk dah Pak. Situ makan, situ terciri. Anak terkutuk. Kenapa? Karena dia melihat orang tua dengan mata. Maka dalam surat Al-Ahqaf tu, wa wassaynal insan, jangan tengok orang yang tua renta hitam lemah itu dengan mata, tapi tengoklah karha yang tua hitam lemah ikut bang atin bang. Lalu kalau lah masuk ruang PK itu digunting di dokter tu Pak, dibuang istana Aladin tu bentar-bentar, digunting kiri kanan minimal 2 inci. Maka yang cerdas itu biarlah anak tu 3, sekian kecil di dalam, tapi begitu lahir besar daripada 5 lewat kepalanya, badan tak lewat, hitungan 10 detik Pak. Wajib pilih mak, pilih anak, pilih anak. Anak dipotong lehernya. Kenapa pilih? Bisa beli baru coy. Betul? Tuh. Wajib. Bayangkan. Payah Pak ya? Itu tengok. Kalau tengok seperti itu, pastilah anak tidak durhaka. Menyepihmu 2 tahun. Betul? Maka kalau dia bisa menengok seperti itu, apabila anak itu telah sampai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, baru dia bersyukur. Tapi kalau tak tengok itu, ya Allah, itulah anak jadi neraka. Kalau sempat itu terjadi, wagi ma'an puhur, kila malla ya Rasulullah. Ada seorang Arab, ya. Jadi Rasul berkata, tundukkan hidungmu sampai ke tanah. 3 kali Rasul ucap. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalau kami berbicara kok harus tunduk hidung sampai ke tanah? Kata Rasulullah, apabila engkau berbicara kepada ibu bapakmu atau salah satu di antara mereka, jangan lebih tinggi hidungmu dari orang tuamu.
Kalau lebih tinggi, pada halal jannah. Sulit kamu masuk neraka surga Allah. Apa surga? Ketenangan batin payah. Awak sujud di depan itu. Selama kau bisa menyenangkan perasaan, selama itulah kebahagiaanmu akan dapat semuanya. Seluruh pintu rezekimu akan terbuka. Dia udah dikubur. Iza ja'a min bani Salama. Akulah anak terkutuk itu, kata seorang dari kaum Bani Salama. Kenapa? Aku pernah tidak menghargai jasanya. Aku pernah tidak berbaikan dengannya berbulan lamanya. Aku pernah juga menghinanya. Sekarang nasi telah jadi bubur. Aku ingin tidak disebut anak terkutuk ya Rasulullah. Apakah ada ya Rasulullah jalannya? Sementara orang tuaku itu fotonya tidak ada. Hampir tidak bisa kami ingat bentuk wajahnya. Rasulullah rangkul sahabat itu. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, ada 4 cara agar kamu tetap disebut anak yang soleh dan solehah, tidak anak terkutuk. Bagaimana? As-salatu alaihima. Selalulah engkau berselawat kepadanya. Bagaimana berselawat? Bacakan Al-Quran. Tidak mampu surat Yasin Al-Fatihah, tidak juga Bismillahirrahmanirrahim, hadiahkan pahala kepada ayah dan mak kita, agar kita disebut anak yang soleh dan berbakti. Lalu apa? Wa istighfar, minta ampunkanlah dosanya. Mungkin dia berhutang, mungkin dia berdosa, kena kasih sayang tumpah kepada dia. Yang keempat, wa infaz, bayarkan hutang piutang. Hutang 100 juta teringat, betul Pak? Tapi hutang 2 buah kenepo sampai mati tidak ingat apa. Maka anak yang soleh dan soleha setiap detik ingin berbalas jasa, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Orang tua yang arif dan bijak tidak pernah berangan-angan anaknya berbalas jasa. Itulah mungkin ayah dan emak kita. Tidak pernah dia berharap. Dan yang keempat, jangan pernah kau memutuskan tali silaturahmi. Siapa teman-teman orang tua? Orang tua kita telah tiada. Dulu aktif dia di masjid, aktif di sosial. Kita yang sambung agar kita disebut anak yang soleh dan soleh. Ada teman-temannya hari baik, bulan baik, datang, jangan di WA. Nyo kini main video call aja kan? Tuh transfer sikit. Nyo bertemu tu beda Pak. Ada kisah bertemu tu, ada kisah. Sedikit orang arif dan cerdas itu. Walaupun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin Allahumma amin. Panjang lo kaji liswi lo kan. Berdoa kita dulu doa ya. Baik.